Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semoga sehat selalu. Stay safe meskipun dalam keadaan pandemi dan meskipun kita tetap belajar online, kita harus tetap semangat, ambil hikmah dari segala hal. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar kembali yaitu tentang apa itu akuntansi koperasi. Sebelum saya berlanjut ke slide selanjutnya, mungkin sih teman-teman tahu apa itu akuntansi koperasi dan apa itu koperasi. Ada yang tahu tidak? Oke, kalau misalkan teman-teman masih belum tahu, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu akuntansi koperasi. Sebelum ke akuntansi koperasi, di sini nanti teman-teman akan mengetahui tujuannya belajar tentang apa itu persamaan akuntansi khususnya di koperasi, kemudian akun-akun apa aja atau perkiraan apa saja yang ada di koperasi, dan bagaimana penjurnalan di dalam koperasi. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, apa itu koperasi? Menurut undang-undang bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Atau bahasa sederhananya mungkin dari anggota untuk anggota seperti itu. Paham ya teman-teman untuk koperasi itu seperti apa? Saya yakin mungkin teman-teman juga udah dengar koperasi itu udah nggak asing lagi seperti itu. Kemudian jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi itu ada beberapa menurut sifatnya, sumbernya dan sebagainya. Cuman mungkin di sini saya akan hanya menjelaskan 5 koperasi saja, yaitu jenis-jenis koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, dan ada koperasi pemasaran. Bapak, apa itu koperasi simpan pinjam? Jadi koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang hanya menyelenggarakan kegiatannya itu hanya menyimpan uang atau meminjamkan uang kepada anggotanya. Bahkan koperasi ini tuh disebut dengan koperasi kredit, seperti itu. Paham mungkin ya? Kita selanjutnya, koperasi konsumsi itu apa, Pak? Koperasi konsumsi itu adalah koperasi yang menyediakan barang atau jasa untuk para konsumen yang biasanya ini kegiatannya itu menjual barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Dan di sini adalah koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini adalah koperasi yang di mana anggotanya itu memproduksi barang dan jasa dan kemudian dijual di dalam koperasi tersebut. Kemudian koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan atau melayani jasa-jasa untuk anggotanya seperti asuransi maupun jasa angkutan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran di sini adalah koperasi menyelenggarakan berupa berupa pelayanan pendistribusian barang dan jasa yang dari koperasi langsung kepada konsumennya seperti untuk dikonsumsi dan sebagainya seperti itu. Itu adalah jenis-jenis koperasi. Kemudian kita berlanjut nih gitu. Ada yang bertanya, Bapak akuntansi koperasi untuk di akuntansi itu seperti apa? Sebelum kalian mengetahui tentang akuntansi koperasi itu di dalamnya ada apa aja, yang paling mendasar itu kalian harus tahu dulu siklus akuntansi yang paling dasar. Nah, siklus akuntansi ini adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Bahkan siklus ini itu dimulai dari terjadinya transaksi ketika teman-teman misalkan adanya transaksi baik misalkan membeli barang itu di pasar tradisional maupun pasar modern, itu pasti itu terjadinya transaksi sampai teman-teman itu penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode, itu namanya siklus akuntansi. Mungkin di pengantar akuntansi teman-teman sudah belajar siklus akuntansi itu seperti apa. Nah, kemudian siklus akuntansi secara umum itu terdiri dari 3 tahap proses. Yang pertama ada masukan, kemudian ada proses, dan ada keluaran. Di dalam masukan, kita bahas dulu dalam masukan. Masukan ini dokumen-dokumen itu berkaitan dengan dokumen-dokumen sumber transaksi. Ketika teman-teman melakukan transaksi baik di pasar modern maupun di pasar tradisional, itu pasti ada nota-nota, kemudian ada bukti transaksi yang lainnya yang seperti kwitansi dan sebagainya itu seperti dokumen-dokumen yang harus teman-teman simpan, jangan sampai dibuang karena itu adalah bukti untuk nanti pencatatan ke selanjutnya gitu, untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya siklus di dalam tahap proses. Di proses ini ada teman-teman harus adanya pencatatan, yaitu penjurnalan, kemudian pengumpulan adanya di buku besar dan pengikhtisaran. 3 tahap inilah yang teman-teman harus pahami. Ini namanya proses. Kemudian yang terakhir ada yang namanya keluaran,
yang berbentuk laporan-laporan keuangan seperti laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, kemudian neraca yang sudah disesuaikan dan sebagainya seperti itu. Jadi itulah tahapan siklus akuntansi secara umum yang dibagi 3 tahap, khususnya di koperasi maupun dimanapun ini adalah yang paling umum seperti itu. Nah, kemudian teman-teman setelah teman-teman tahu bagaimana siklusnya, teman-teman juga harus tahu apa itu neraca. Di sini di sebelah ada sebuah tabel, di sebelah kiri saya itu adalah yang namanya aktiva, kemudian ada yang namanya pasiva, ada utang dan ada ekuitas. Mungkin teman-teman masih kita mengingatkan dulu apa itu aktiva dan pasiva. Saya akan jelaskan. Aktiva atau disebut dengan aset adalah kekayaan yang dimiliki suatu koperasi atau kumpulan sumber daya yang dimiliki koperasi yang digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun bersangkutan maupun tahun berikutnya. Kayak gitu. Itu adalah aset atau misalkan aktiva. Sedangkan di dalam pasiva itu ada yang namanya utang dan ada yang namanya ekuitas. Utang di sini adalah kewajiban koperasi untuk membayar sejumlah uang atau barang baik jasa kepada pihak lain di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu seperti itu. Kemudian ada yang namanya ekuitas. Ekuitas itu adalah bukti penyertaan atau kepemilikan dari anggota sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam koperasi. Nah, itu yang ada di dalam neraca. Teman-teman tuh harus tahu apa itu aktiva, apa itu utang, atau itu apa itu ekuitas. Karena ini adalah hal-hal yang istilahnya paling penting di dalam yang namanya akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan koperasi seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu itu neraca, kemudian tahu siklusnya seperti apa, mungkin teman-teman juga diingatkan dengan yang namanya persamaan akuntansi, yang dimana aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas, yang dimana akhirnya itu teman-teman harus seimbang atau yang dinamakan dengan istilah balance. Jadi persamaan akuntansi itu dapat digunakan untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan koperasi terhadap posisi keuangan pada suatu saat. Nah, di sini teman-teman saya ada jurus jitu yang teman-teman harus pahami, itu di luar kepala, bukan untuk dihafal dan ini, tapi harus dipahami dan betul-betul teman-teman nanti harus dipraktekkan. Nanti juga setelah pertemuan ini ada kasus-kasus mengenai tentang koperasi. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu jenis transaksi dan pengaruh terhadap ekuitas itu seperti apa. Misalkan jenis transaksi setoran modal oleh anggota. Anggota menyetorkan modal, maka yang bertambah itu adalah di ekuitas. Di ekuitasnya itu adalah menambah gitu ya, bertambah gitu. Kemudian ada jenis transaksi yaitu pembagian SAHU, nanti itu akan mengurangi pengaruhnya, itu mengurangi ekuitas seperti itu. Kemudian ada jenis transaksi pendapatan, berpengaruh terhadap ekuitasnya itu menambah atau positif, dan yang terakhir adalah pengeluaran biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh koperasi, nanti itu terhadap ekuitas itu akan mengurangi. Jadi teman-teman harus paham dulu itu persamaan akuntansi. Saya yakin teman-teman selama pengantar akuntansi yang diajarkan dosen sebelumnya itu mengerti apa itu aktiva, apa itu kewajiban, dan itu apa ekuitas. Kemudian bagaimana persamaannya. Karena ini adalah yang paling dasar, aktiva sama dengan kewajiban dan apa ditambah dengan ekuitas seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya istilah-istilah akuntansi koperasi. Mungkin secara luas di dalam akun-akun akuntansi itu banyak banget, tetapi ini istilah akun yang ada di koperasi atau istilah akuntansi koperasi, ada yang namanya kas, ada yang namanya piutang anggota, ada yang namanya perlengkapan kantor, ada juga yang namanya peralatan kantor, ada juga utang usaha, kemudian ada juga utang bank, kemudian ada simpanan wajib, ini simpanan sukarela, dan simpanan pokok. Kita bahas dulu satu deh, kas. Ada yang tahu kas itu apa, teman-teman? Iya, betul. Kas itu adalah alat pembayaran yang dimiliki koperasi baik dan siap digunakan sebagai cek kontan serta uang tunai seperti itu. Itu untuk kas ya. Kemudian untuk piutang anggota, bagaimana? Teman-teman ada yang tahu? Ya, piutang anggota itu adalah hak tagihan koperasi kepada anggota koperasi yang timbul karena koperasi
meminjamkan uang kepada anggotanya seperti itu, atau koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit. Jadi itu piutang anggota. Mungkin sudah tahu ya itu piutang anggota itu seperti apa. Kemudian ini ada yang namanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu apa? Boleh. Perlengkapan kantor itu adalah barang atau bahan pelengkap aktivitas koperasi yang biasanya berumur pendek, yaitu biasanya kurang dari 1 tahun, eh, yang habis pemakaiannya seperti itu. Jadi kayak seperti pembelian kertas, pulpen, tinta dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi perlengkapan kantor itu barang atau bahan perlengkapan aktivitas koperasi yang biasanya itu pemakaiannya itu kurang dari 1 tahun kayak gitu. Itu untuk yang istilahnya perlengkapan kantor. Sedangkan peralatan kantor itu adalah beda lagi dengan perlengkapan. Kalau misalkan peralatan kantor itu adalah alat-alat yang dimiliki koperasi dan digunakan dalam operasinya itu dalam jangka waktu panjang, jadi lebih dari 1 tahun. Misalkan kalau dalam koperasi itu kan punya meja, punya lemari, komputer. Nah, itu adalah peralatan kantor. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian ada yang namanya utang usaha. Utang usaha itu adalah pinjaman atau kewajiban yang dimiliki koperasi kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pembelian kredit yang dilakukan oleh koperasi. Misalkan yaitu utang yang misalkan ke pihak lain, misalkan ke saudara atau misalkan ke pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut. Ada yang namanya utang bank juga. Apa itu Pak utang bank? Ada yang tahu? Sebelum saya jawab, teman-teman. Oke, kita langsung ya. Utang bank di sini adalah kewajiban yang dimiliki koperasi kepada pihak bukan kepada pihak bank atau ke pihak ketiga karena telah meminjam uang kepada bank. Jadi intinya koperasi itu meminjam bank dan itu akan dianggap sebagai utang bank seperti itu. Nah, di sini nih yang teman-teman perlu diperhatikan. Kok di koperasi itu ada beberapa simpanannya Pak ya? Dan simpanan ini apa gitu kan? Mungkin ini yang asing bagi teman-teman, apa itu simpanan wajib, apa itu simpanan sukarela, simpanan pokok. Ini istilah akuntansi koperasi yang ada di perkoperasian, itu harus namanya simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan pokok. Simpanan wajib itu adalah kewajiban yang dimiliki koperasi kepada anggotanya, gitu ya. Karena anggota telah menyimpan uang atau menabung uangnya itu di koperasi, itu namanya simpanan wajib. Sedangkan simpanan sukarela itu eh, mohon maaf, kita revisi lagi. Simpanan wajib itu adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan. Misalkan sebulan sekali seperti itu simpanan wajib. Itu tadi yang saya sebutkan di awal itu ada yang namanya simpanan sukarela gitu ya. Nah, kita mulai ke simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu yaitu kewajiban yang dimiliki koperasi kepada anggotanya karena anggota telah menyimpan atau menabung uangnya itu di koperasi. Itu simpanan sukarela itu sifatnya sukarela ya gitu. Mohon maaf tadi salah mentafsirkan dan menerjemahkan apa itu simpanan wajib dan simpanan sukarela. Kemudian yang terakhir itu adalah simpanan pokok. Jadi simpanan pokok itu adalah jumlah nilai uang tertentu yang banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota pada saat pada saat masuk menjadi anggota koperasi tidak dapat diambil kembali dan bahkan selama menjadi anggota koperasi. Jadi intinya ketika teman-teman ingin istilahnya sederhananya ketika teman-teman ingin menyimpan uangnya kepada koperasi itu yang paling awal itu ada yang namanya simpanan pokok. Jadi itu istilahnya pancer juga bisa dikatakan seperti itu atau misalkan ini istilahnya yang wajib benar-benar disetorkan ketika teman-teman menjadi anggota. Itu diambilnya itu tidak bisa diambilnya ketika teman-teman mau minjam, tetapi ketika teman-teman mau keluar dari anggota koperasi itu nanti akan diserahkan, gitu kan. Eh, Pokoknya tidak bisa diambil selama teman-teman jadi anggota seperti itu. Selanjutnya, nah ketika teman-teman sudah tahu istilah akuntansi koperasi apa aja, di sini ada yang namanya akun atau perkiraan. Perkiraan atau akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki koperasi secara spesifik ya, seperti aktiva, utang, kemudian modal, pendapatan, dan beban seperti itu. Ini teman-teman pun harus tahu akun atau perkiraan. Di sini ada bentuk akun, nanti saya akan jelaskan akun T.
Nah, ini contoh akun T, di mana cuman hanya judul catatan atau misalkan nama akun, kemudian ada judul catatannya misalkan apa gitu ya, nama perusahaan juga bisa, atau nama akunnya apa, kode akunnya itu apa, kemudian ada debit dan kredit. Ini hurufnya akun T berarti kayak 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 huruf T gitu ya. Kemudian ada akun bentuknya akun 2 kolom. Ini teman-teman kita bisa lihat di sini contoh akun berbentuk 2 kolom. Itu di sana harus tertera tanggalnya ada apa, kemudian bulannya, keterangannya, referensinya, kemudian debit, dan sama juga ada yang namanya kredit, dan di akhir itu total debit, saldo debit. Kemudian sama juga untuk di akun kreditnya ada total kredit dan saldo kredit. Itu untuk bentuk akun 2 kolom seperti itu. Kemudian ada bentuk akun 4 kolom. Bentuk akun 4 kolom itu sama. Di sini ada nama akun, kemudian ada nomor akunnya juga. Di sini ada tanggal, udah pasti, tahunnya juga harus dicatat, nomor serta bulan, kemudian keterangan, referensi, debit dan kredit, serta saldo di debit dan kredit. Nanti kita akan belajar dan langsung praktek ya, bagaimana cara pembuatan bentuk-bentuk akun baik T, kemudian akun 2 kolom maupun 4 kolom. Itu biasanya ini di buku besar seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada akun-akun atau perkiraan yang ada di koperasi atau dalam koperasi. Di dalam aset itu ada yang kas, piutang anggota, perlengkapan kantor. Kemudian di utang liabilities itu utang usaha, utang bank, kemudian ada simpanan sukarela dan dana-dana. Dana-dana di sini tuh teman-teman nanti masuknya ke utang dan liabilities ya. Ada dana dari anggota, ada dana pengurus, kemudian ada dana pegawai, ada dana pendidikan, kemudian ada dana pembangunan, dan ada dana untuk sosial. Kemudian modalnya apa aja? Modal itu ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, ada modal sumbangan, kemudian ada modal penyertaan, ada cadangan. Kemudian di sini ada pendapatan, ada partisipasi bruto, ada partisipasi neto, dan ada pendapatan non anggota. Kemudian ada beban juga, ada beban operasional, ada beban pokok, beban perkoperasian dan usaha. Ini teman-teman akun-akun yang ada di dalam koperasi, dan teman-teman harus benar-benar benar-benar memahami. Tugas kalian nanti teman-teman silakan eh, tugas untuk minggu depan teman-teman apa itu kas sampai beban-beban. Jadi artikan kemudian apa saja biar kalian paham bahwa oh akun partisipasi bruto itu apa gitu ya misalnya, dan partisipasi neto itu seperti apa. Jadi biar kalian tidak bingung dan sebagainya. Tugas untuk minggu depan teman-teman mengartikan akun-akun yang ada di dalam koperasi atau istilah ini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya adalah pengelompokan akun. Di dalam pengelompokan akun itu biasanya ada di buku besar ya. Ada yang namanya akun real dan ada juga akun nominal. Ketika teman-teman sudah apa ya istilahnya sudah mengklasifikasikan di dalam buku besar, nah teman-teman harus tahu juga apa aja yang masuk akun real dan apa aja juga yang masuk akun nominal. Akun real itu biasanya ada akun aktiva, ada akun utang, dan ada akun ekuitas. Sedangkan di akun nominal itu adalah akun pendapatan dan akun beban seperti itu. Nanti teman-teman juga ini saya akan tugaskan minggu depan juga ya mengenai tentang akun real itu apa, akun nominal itu seperti apa. Ini nih pedoman yang benar-benar teman-teman harus pahami, benar-benar teman harus keluar kepala dan bukan untuk dihafal. Karena ini dasarnya, dasar pedoman pengisian akun. Jadi teman-teman ketika logika, jadi teman-teman ketika logika berjalan, kemudian teman-teman itu nggak usah hafal lagi, oh langsung, oh begini-begini. Tapi di sini ada apa ya istilahnya rumusnya mungkin ya, rumus yang perlu dipahami teman-teman ketika dalam pengisian akun atau misalkan penjurnalan seperti itu ya. Yang pertama aktiva. Aktiva itu akan bertambah di sisi apa coba? Di sisi betul. Aktiva akan bertambah di sisi debit dan akan berkurang di sisi kredit gitu. Untuk utang itu akan berkurang di sisi debit, kemudian akan menambah di sisi kredit. Sedangkan untuk ekuitas sendiri itu akan berkurang di sisi debit dan akan bertambah di sisi kredit kayak gitu ya. Kemudian untuk penjualannya itu teman-teman juga udah bisa lihat bahwa di dalam penjualan kalau penjualan itu akan bertambah sisi
kredit dan akan berkurang di sisi debit. Sedangkan yang terakhir adalah beban. Beban ini adalah apa istilahnya yang perlu teman ketahui bahwa beban itu akan bertambah sisi debit dan akan berkurang di sisi kredit. Itu adalah pedoman pengisian akun yang teman-teman harus benar-benar pahami seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana pedomannya, kemudian teman-teman sudah tahu apa akun-akunnya, kemudian bentuk akunnya seperti apa, siklusnya seperti apa, persamaannya seperti apa yang sudah saya tadi jelaskan ya slide sebelumnya. Di sini teman-teman harus tahu juga apa itu jurnal umum dan apa itu buku harian. Jurnal umum adalah atau jurnal transaksi jurnal umum atau jurnal transaksi adalah aktivitas mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Sedangkan buku harian adalah buku atau buku jurnal adalah media untuk mencetak jurnal atau secara umum itu berbentuk 4 kolom biasanya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup gitu. Untuk pertemuan hari cukup hanya teman-teman mengingat kembali juga pengantar akuntansi yang ada di pengantar akuntansi itu adalah apa istilahnya akun-akun yang ada di koperasi dan bagaimana apa istilahnya bentuk-bentuk persamaan yang ada di akuntansi koperasi. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana soal-soal dan kasus-kasus baik akuntansi koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi jasa, kemudian koperasi konsumen dan sebagainya. Kita akan membahas kayak itu. Nanti ada kasus-kasusnya dan tugas teman-teman untuk minggu ini tadi mencari istilah-istilah akun-akun yang ada dalam koperasi. Kemudian silakan untuk apa istilahnya kalian belajar di rumah, kemudian sambil mencari referensi yang lain tentang bagaimana transaksi akuntansi khususnya di akuntansi simpan pinjam. Nanti kasus di minggu depan kita akan bahas bareng-bareng bersama gitu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya mungkin cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dan kalau misalkan teman-teman tidak kurang mengerti dengan pembahasan yang saya ini kan atau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa chat di diskusi di Ikhlas nanti ya, kemudian atau bisa di grup WA ataupun nanti teman-teman bisa japri gitu. Untuk pertanyaan dan sebagainya insya Allah saya akan jawab. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat selalu, kemudian stay safe, kemudian salam buat keluarga semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih.